yang terhormat tim juri Lomba Kader Posyandu tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, yang terhormat panitia pelaksana, yang terhormat kader-kader seperjuangan, seterusnya undangan yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan menggambarkan kegiatan Posyandu Rumah Tangga 3 yang berada di Kelurahan Bungu Selatan, Kecamatan Bungu Selukabung. Saya memperkenalkan diri, nama saya Afrina Wahyuni, panggilan Rina. Saya punya anak 2, ikut sebagai kader sejak tahun 2005. Sejarah Posyandu kita berdiri. Posyandu Bunga Tanjung 3 terletak pada di saat sekarang ini mempunyai sejarah, kondisi, keadaan yang cukup jauh dari ibu sasaran. Berdasarkan alasan seperti itu, kita bersinergi dengan Bapak Lurah, tim penggerak PKK, LPM dan Puskesmas untuk mendirikan Posyandu Bunga Tanjung 3 di lokasi saat sekarang ini. Pada tahun 2010 terbentuk Posyandu, dan pada tahun 2015 kita berintegrasi dengan Posyandu dan PKB. Kita di sini mempunyai visi mewujudkan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. Kita juga punya misi meningkatkan ilmu dasar melalui kegiatan Posyandu, menciptakan keluarga sehat, menciptakan keluarga bahagia dan damai, dan membentuk keluarga yang berkarakter sehat dengan melalui pola hidup sehat. Kegiatan yang kita laksanakan ada 5 langkah. 5 langkah yang kita lakukan: pertama, pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan tenaga kesehatan. Nanti setelah itu kita ada tambahan 2 langkah lagi menjadi 7 langkah untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Setelah itu juga peningkatan ekonomi. Dari kegiatan utama yang kita lakukan 5 langkah tadi, data yang kita miliki adalah bayi sebanyak 5 orang, balita 35 orang, ibu hamil 2 orang, ibu menyusui 8 orang. Kita juga punya BKR, bina keluarga remaja 35 orang, kita punya lansia 25 orang, pasangan usia subur 10 orang, wanita usia subur 38 orang, dan KB 37 orang. Kita di sini mempunyai kader ibu, bapak, kader kita, kader Posyandu ada 5 orang, kader BKB 4 orang, kader BKR 3, lansia 3. Jadi ada 15 kader. Kita dibina oleh bawah pembinaan oleh Bapak Lurah dan tim penggerak PKK, dan saya sendiri ketua Posyandu, ada sekretaris dari pihak masyarakat, bendahara dari pihak PKK Kelurahan, seterusnya dengan mempunyai 5 orang anggota. Kegiatan kita mempunyai inovasi. Inovasi yang kita miliki pertama TBJ adalah tabungan beras jimpitan. Kenapa kita ambil langkah ini? Karena dengan beras kita membutuhkan setiap hari. Ibu-ibu sasaran mengumpulkan beras setiap harinya, dan di saat penimbangan sekali sebulan mereka membawa hasil berasnya. Nanti kita gabungkan dan kita uangkan. Nanti setelah kita uangkan, uang tersebut kita gunakan untuk memberikan pinjaman kepada ibu sasaran berupa pinjaman kecil tanpa memungut bunga. Setelah itu juga untuk membayar narasumber apabila kita membutuhkan ilmu untuk ibu sasaran, baik berupa tumbuh kembang anak maupun untuk peningkatan ekonomi. Kita memberikan keterampilan. Oke, selanjutnya kita punya inovasi berupa Pelapemi. Pelapemi adalah pemanfaatan lahan pekarangan mini. Karena kondisi kita berada di pinggir jalan, jadi kita mempunyai pekarangan sangat minim sekali. Tapi kita tetap bermotivasi, memberi motivasi kepada ibu sasaran untuk menanam tanaman yang kita butuhkan sehari-hari, seperti tanaman apotek hidup maupun tanaman tonggak. Di wilayah Posyandu kita juga mempunyai lahan pekarangan yang juga mini. Kita punya PAUD. Di sini kita contohnya menanam tanaman seperti tanaman betadine.
rajin. Jadi bisa menjadi pertolongan pertama bagi anak-anak PAUD apabila terjatuh atau terluka, kita bisa memanfaatkan tanaman yang ada di taman kita yang ada di Posyandu Tanjung Tiga. Selanjutnya kita melakukan inovasi Sebusar. Sebusar adalah senam ibu sasaran. Ini memang ibu sasaran menginginkan senam ini yang dilakukan setiap Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 4 sore. Jadi kita melakukan senam. Mereka tetap membawa anak-anaknya dan anak-anak tetap bermain di ruangan bina keluarga balita dan ibunya melakukan kegiatan senam. Inovasi selanjutnya adalah Komidu. Kita mempunyai komite Posyandu. Apa itu komite Posyandu? Kita melibatkan peran serta wali murid dari PAUD, masyarakat sekitar, apabila untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam lingkungan wilayah Posyandu kita. Baik itu masalah kesehatan ataupun masalah pembiayaan. Nanti kita ada subsidi silang namanya. Itu komite Posyandu. Selanjutnya kegiatan kita GMTA, gerakan mencuci tangan. Gerakan mencuci tangan pada umumnya telah kita laksanakan di PAUD. Ya ibu, mungkin ibu tidak tahu, kita melakukan GMTA, gerakan mencuci tangan di PAUD. Tapi dengan masa pandemi ini, gerakan mencuci tangan tidak lagi hanya untuk anak-anak, tapi kita sendiri juga menggalakkan juga pemerintah. Gerak inovasi selanjutnya, saya melakukan gelabung, gerakan belajar menabung. Ini juga kita terapkan kepada peserta didik maupun ibu sasaran. Selanjutnya cerating, cegah rawat stunting. Ini sedang marak-maraknya stunting. Jadi dengan kondisi yang ada, kita membentuk Pokja Stunting. Pokja Stunting kita tugaskan untuk melihat, mendata apabila di wilayah kita terjadi atau ada gejala anak yang mengalami stunting. Jadi kita mengetahui sejak dini kondisi anak. Kalau kita mengetahui sejak dini kondisi anak, insya Allah kita bisa mengatasi permasalahan stunting. Tapi alhamdulillah kecamatan kita, Kota Padang juga kecamatan kami pada umumnya tidak ada kasus stunting. Untuk stunting ini juga kita mengadakan penyuluhan. Kita mengadakan penyuluhan seperti 5 langkah tadi, ada penyuluhan. Kita punya program penyuluhan selama setahun. Dalam setahun itu kita mengadakan penyuluhan stunting 3 kali. 3 kali diperbanyak karena memang kasus stunting ini terjadi sedang marak-maraknya di daerah kita. Walaupun itu tidak terjadi di kecamatan kami. Selanjutnya kita mempunyai inovasi berupa kusan, kartu pesan. Kartu pesan diberikan kepada ibu sasaran, kepada ibu hamil. Apa tujuannya? Kita memberikan pesan-pesan apabila ada permasalahan kesehatan bagi ibu hamil atau anak sasaran. Apabila ada permasalahan kesehatan harus dirujuk ke pusat kesehatan atau puskesmas terdekat. Nah, jadi dengan kartu pesan ini kita mengingatkan kembali kepada ibu sasaran, dan bulan depan membawa kembali kartu pesan ini, kita melihat dilaksanakan apa tidak. Itu yang namanya kartu pesan. Dalam kegiatan Posyandu kita juga mempunyai program kerja. Program kerja kita yang kita lakukan, kita mempunyai program kerja selama setahun. Dari segi Posyandu kita mulai pendataan kembali data-data anak-anak menjadi sasaran kita, apakah itu bertambah atau berkurang. Dari segi PHBS kita juga melakukan penyuluhan tentang PHBS dibantu nanti oleh tenaga kesehatan. Setelah itu kita juga program kerja kita mengenai tumbuh kembang anak. Ini sangat penting, tumbuh kembang anak. Makanya kita memberikan ilmu kepada ibu sasaran agar tidak terjadinya perkembangan yang sangat lambat dan tidak terarah bagi anak-anak. Kegiatan Posyandu kita telah terlaksana
Baiklah, terima kasih.